Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian. Ya, kita sudah ada di kebun sebelah kandang. Kita akan pengecekan sambungan-sambungan kita yang kemarin kita pakai kecambah. Nah, kita pakai kecambah seperti ini kemarin sudah kita sambungkan. Apakah sudah hidup atau bukan atau belum? Kita akan coba bikinkan videonya. Nah, kemarin kita pakai kecambah klon AS dengan sistem lancuran, di mana semoga kebun kita diperbanyak klon-klon kopi lancuran. Karena apa? Karena kopi lancuran keunggulannya yang satu adalah kita cukup pemupukan, pemanenan. Kita tidak usah mengurusi bahan-bahan B1, B2. Nah, itu strategi lama. Boleh boleh setuju atau tidak, ya itu terserah teman-teman. Kalau saya di kebun kita utamakan sistem-sistem lancuran. Kita akan rombak semuanya, sedikit demi sedikit kita akan buat kopi lancuran seperti itu. Nah, sebagai contoh kita ya, kemarin klon AS yang sudah kita sambung, apakah hidup atau berhasil atau tidaknya? Nah, kita akan perlihatkan yang sambungan kita 1 bulan kemarin, atau bisa disebut paling tidak itu dari kecambah sampai ke mekar, daun 2, itu paling tidak bisa 3 minggu, 2 minggu bisa, asal kita pakainya seperti apa. Nah, itu sudah bawa juga kalau ini klon keriting. Nah, paling tidak usahakan pakai yang sudah mekar ya. Setengah ada daun dan setengah belum. Jadi nantinya supaya apa? Supaya ini sambungannya itu langsung berdaun, tidak usah menunggu lama-lama. Karena kalau masih dalam bentuk biji itu lama banget. Sedangkan yang sudah kayak gini itu 2 minggu bahkan 3 minggu itu sudah bisa mekar. Nah, kita perlihatkan kayaknya ada ini yang kemarin sudah jadi. Oke. Nah, kita perlihatkan ya. Kemarin kita sudah membuat tutorialnya, cara-caranya, dan ya, ini apakah jadi? Kita langsung buka saja. Dan ya, ceng 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 ceng, ternyata sudah jadi guys. Ini terlalu kelamaan buka sungkupnya, jadi batangnya sedikit bengkok. Tapi tenang saja, kita akan perlihatkan sambungan lainnya yang sudah kita sambung. Apakah juga berhasil seperti ini atau tidak, kita akan perlihatkan. Mari kita cari-cari. Nah, oh ya, ini yang kemarin kita sunat ini. Ini kita buang saja, kita fokuskan yang ini. 4 tunas ini. Nah, seperti ini. Ini klon hikmah kalau tidak salah. Kemarin kita sambung itu klon hikmah. Nah, kita potong saja ya. Ini ranting, karena ranting kita potong saja. Kita sisakan yang 4 ini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, tapi ini masih terlalu ke timur. Nanti kalau ada yang sedikit ke barat kita sisakan dan ini kita potong lagi sortasinya. Ini baru 2 bulan, artinya 2 sambungan. Nah, kita kembali lagi ke sambungan yang kita janjikan. Klon AS yang kita sambung menggunakan kecambah.
Nah, mari kita cari-cari dulu. Wih, ada ini. Nah, ini contoh yang kita sambung menggunakan klon AS dalam bentuk kecambah. Nah, seperti ini. Ini 2 daun, harus langsung kita buka ya, supaya nantinya tidak terlalu kebesaran. Nah, kita buka seperti ini. Jadi, apakah sambungan menggunakan kecambah itu bisa? Nah, sebagai contohnya ini. Ini 100% menggunakan kecambah. Mari kita cari-cari lagi. Nah, ini ada ini. Ada lagi. Nah, ini kalau nggak percaya ini 1, nah ini 2. Nah, ini kita pakai 2 sambungan ya. Jadi yang penting sambungannya itu bisa melekat dan erat seperti ini. Sehingga nantinya itu tidak terpatahkan ya. Nah, coba kita cari apakah sudah ada lagi. Nah, kopi kita sudah sampai seperti ini. Ini klon lokal kalau ini. Oh, bukan. Ini kalau tidak salah ini klon Baguio, guys. Sudah gede-gede seperti ini kalau di kita. Nah, kita cari-cari lagi yang kita sambung menggunakan kecambah. Oh, ini ada lagi nih, guys. Ini. Nah, ini, guys. Nah, ini kan. Kita sambung menggunakan kecambah. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah terlalu bingung untuk mencari entres ataupun apa, kita juga bisa pakai kecambah untuk penyambungannya. Jadi seperti itu. Jangan sampai itu mencuri punya orang-orang tetapi tidak maksimal. Nah, kalau ini kan kita cuma semai langsung kita sambung. Nah, ini klon Baguio kalau ini. Jadi seperti itu, guys. Jadi jangan khawatir kalau sambungan teman-teman itu belum bagus, bisa menyambung dengan kecambah seperti ini. Apakah nanti 100% valid? Kalau untuk kecambah itu kira-kira bisa dipastikan itu enggak akan valid 100% ya bila dibandingkan dengan entres, karena memang karakteristik semua tanaman itu seperti itu. Kalau biji itu nggak akan bisa 100%. Saya jamin kalau ada yang bilang bisa 100% itu pengibulan ya. Kecuali itu pakai entres. Nah, kalau entres saya bisa menjamin 90,99 itu bisa valid. Tapi kalau pakai yang kecambah itu kalau ada yang bilang bisa valid itu saya rasa kurang tepat. Nah, bisa didebat kalau itu. Silahkan para penjual bibit bisa didebat nantinya. Karena memang kalau pakai kecambah itu kurang terlalu valid. Sedangkan kalau pakai entres itu bisa valid. Tapi kita nggak apa-apa pakai tidak terlalu valid seperti itu, tapi kita setidaknya kita pakai turunan dari pusatnya. Nah, pusatnya itu mana? Nah, dibandingkan dengan daerah Temanggung itu kebanyakan itu klon AS, kebanyakan klon TS, klon Ayu, dan klon Melinjo ada, tapi untuk rata-rata yang klon-klon unggulan seperti di Lampung itu di sini belum banyak. Nah, itu sebabnya kita pakai yang dari AS-AS untuk melengkapi
klon-klon di kebun kita. Ya, sekiranya apakah teman-teman sudah melakukan penyambungan? Kalau belum, marilah kita menyambung sebelum waktu penyambungan itu akan berakhir. Nah, kapan itu berakhir, kita nggak tahu. Tapi karena memang teknik kita itu nggak ada waktu yang tepat untuk penyambungan. Karena memang penyambungan di kita asal ada entres dan ada yang buat nyambung itu kita bebas untuk penyambungan. Tapi kadang ada aliran yang penyambungan itu dari masa hujan sampai bulan-bulan 4 atau 5. Itu ada yang aliran seperti itu. Karena memang mereka mengincarnya buah-buah agar nantinya tanaman itu tidak selang seperti itu. Tapi kalau di kita selang pun nggak masalah sih kalau di kita. Asal ya rezeki bagi kita buah selang nggak apa-apa. Memang kalau untuk kebanyakan kebun yang banyak itu kalau selang itu merepotkan karena harus setiap waktu harus dijenguk ya. Kalau beda kalau waktu itu tidak berselang. Nah, seperti itu sekiranya sambungan kita dengan menggunakan menggunakan kecambah itu saya sudah buktikan itu bisa. Nah, seperti itu. Kira-kira teman bisa terserah teman-teman apakah akan menggunakan entres maupun menggunakan kecambah, itu hak teman-teman ya nantinya. Ya, kelemahannya kalau entres itu 100% valid, kalau pakai kecambah itu tidak menjamin kevalitan dari klon. Nah, seperti itu. Cuma bedanya seperti itu. Sekiranya video kali ini ya, jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian.